Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku kelas 12. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita bab 2, yaitu tentang listrik statis. Sudah kalian ketahui bahwa muatan listrik itu ada dua macam, yaitu positif dan negatif. Lah, tanda positif dan negatif ini hanyalah merupakan simbol saja. Jadi bukan merupakan nilai, ini hanyalah simbol. Pada listrik statis kita akan berbicara tentang hukum Coulomb. Tentunya kalian juga sudah pernah dengar waktu SMP dulu. Menurut hukum Coulomb, dua muatan yang didekatkan akan bekerja gaya tarik atau tolak. Gaya tarik jika dua muatan itu berlawanan jenis, dan gaya tolak akan terjadi pada muatan yang sejenis. Jika saya gambarkan, ini ada positif, misalkan muatan positif, maka dia akan tolak menolak. Tidak ada gaya tarik. Di sini ada F, jadi saling menjauhi. Positif dan positif ini merupakan muatannya. Misalkan ini muatan satu, ini muatan yang kedua. Jika keduanya berjarak R, maka keduanya akan saling tolak. Tadi saya katakan akan terjadi gaya tarik jika muatan keduanya berbeda. Misalkan muatan yang pertama ini ada positif, muatan yang kedua ada negatif. Pada jarak R, maka keduanya akan saling tarik menarik. F. Nah, gaya tersebut disebut gaya Coulomb, yang besarnya sebanding dengan perkalian kedua muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Saya ulangi. Gaya tersebut disebut gaya Coulomb, yang besarnya sebanding dengan perkalian kedua muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Bisa kita tuliskan sebagai F itu nilainya sama dengan K Hi1 Hi2 dibagi dengan R kuadrat. Karena apa? Tadi dikatakan muatannya sebanding dan jaraknya berbanding terbalik. Di mana F di sini adalah gaya Coulomb. F-nya adalah gaya Coulomb. Kemudian Hi ini merupakan muatan yang memiliki satuan Coulomb. Di sini gaya Coulomb, tetap satuannya adalah Newton, dan R-nya di sini adalah jarak. Satuannya apa? Meter. Lah, di sini ada nilai K. Apa ini nilai K? Nilai K adalah konstanta. Berapa nilainya? Konstanta sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dengan satuan Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. Begitu. Jadi gaya Coulomb di sini bisa kita tuliskan iki rumusnya. F sama dengan K kali Hi1 kali Hi2 dibagi dengan R kuadrat. Kemudian kita lanjutkan tentang adanya kuat medan listrik. Yang kedua, tadi yang pertama gaya Coulomb, yang kedua ada kuat medan listrik. Medan listrik merupakan daerah di sekitar muatan yang masih merasakan pengaruh gaya Coulomb. Jadi medan listrik ada hubungannya dengan gaya Coulomb. Saya gambarkan, misalkan ini ada muatan positif, ada muatan negatif. Karena tadi positif dan negatif itu kalau muatannya berbeda akan terjadi gaya tarik menarik. Nah, di sini pada muatan positif arah gayanya
keluar. Gaya keluar. Sedangkan negatif arah gayanya masuk. Perbedaannya di sini. Nah, jadi kalau positif keluar, kalau negatif masuk. Dari gambar tersebut, arah-arah merupakan arah-arah garis medan listrik. Saya ulangi, jika positif itu keluar dan negatif masuk. Nah, besarnya medan listrik itulah disebut dengan kuat medan listrik. Yang dirumuskan nilai E itu sama dengan F dibagi dengan H. Dimana karena tadi saya katakan ada hubungannya dengan gaya kolom, maka F-nya di sini dari gaya kolom tadi. K H1 H2 per R kuadrat. Kemudian dibagi dengan H-nya ini sendiri. H-nya ini. Maka tinggallah nilai E itu sama dengan K, corek tadi, corek siji, ini masih 1, KH per R kuadrat. Sudah saya katakan tadi, K adalah konstanta yang nilainya berapa tadi? K 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom kuadrat. Sedangkan H-nya adalah muatan. H-nya muatan memiliki satuan apa tadi? Kolom. Kemudian R-nya adalah jarak kedua muatan. Dan E adalah kuat medan listrik. Kuat medan listrik. Memiliki satuan Newton per kolom. Satuannya. Kemudian kita lanjutkan. Tadi ada gaya kolom, kuat medan listrik. Yang ketiga ada energi potensial listrik. Ada energi potensial listrik. Nah, untuk energi potensial listrik secara matematis bisa kita tuliskan bahwa nilai EP itu sama dengan KH1 H2 per R. Jadi bedanya dengan gaya kolom tadi, kalau R-nya ada negatif kuadrat, pada energi potensial listrik tidak usah ada kuadrat. Seperti sudah kita pelajari kelas 10 bahwa nilai energi memiliki satuan apa? Joule ya. EP ini tetap memiliki satuan Joule. Nah, kemudian usaha. Ada hubungannya tuh ya, energi potensial dengan usaha. Bagaimana? Kalian masih ingat waktu kelas 10 dulu? Hubungan antara usaha dengan EP apa itu? Hubungannya bagaimana? Bahwa nilai usaha itu merupakan perubahan dari energi potensial. W sama dengan delta EP. Nah, untuk delta EP-nya kita tidak menggunakan MGH lagi, tetapi ini yang kita gunakan EP-nya kuwi. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa W sama dengan K H1 H2 per R, karena di sini ada perubahan berarti dikurangi toh ya. Dikurangi K H1 H2 per R lagi. Atau bisa misalkan ini pertama ini kedua, bisa kita ringkas menjadi K H1 H2 kemudian dikali dengan 1/R1 dikurangi dengan 1/R2. Untuk keterangannya sama seperti tadi, nilai K itu konstanta, kemudian H adalah muatan, H muatan, dan R-nya adalah jaraknya. Sedangkan W-nya adalah usaha. Satuannya apa? Tetap seperti energi potensial, yaitu satuannya Joule. Setelah kita energi potensial, usaha, kemudian kita ke kekekalan energi. Kita ke kekekalan energi.
Kalian masih ingat hukum kekekalan energi? Buka bukunya kelas 10. Nah, hukum kekekalan energi ini juga berlaku pada medan listrik. Bahwa nilai delta EK sama dengan delta EP. Nah, untuk delta EK bisa kita tuliskan setengah mv kuadrat, sedangkan delta EP-nya tadi jika kita sederhanakan menjadi Hi kali delta V, di mana delta V itu sama dengan E kali D. Keterangannya E adalah kuat medan dan D-nya adalah jarak. Kemudian ada potensial listrik. Selanjutnya ada potensial listrik. Energi potensial itu merupakan besarnya energi potensial yang dimiliki muatan satu kolom. Dari definisi ini, potensial listrik dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi, potensial listrik itu sebanding dengan nilai EP, nilai potensial. Masih ingat potensial? Simbolnya apa? V. V itu sebanding dengan EP dan berbanding terbalik dengan muatan, dengan Hi. V sama dengan EP dibagi dengan Hi. Atau kan EP itu boleh kita tuliskan V kali Hi. V kali Hi. Atau V kuwi sama dengan, karena tadi EP kan K Hi1 Hi2 per R dibagi Hi iki mlebu rene. Kan buang lagi. Tinggallah V itu sama dengan K Hi per R. Ini rumus dari potensial listrik. Untuk ini tadi kekekalan listrik. Saya cukup dulu sekian ya, nanti jeda lagi karena kalau banyak-banyak nanti abot banget. Kita lanjutkan nanti video yang kedua.